digitalitas satuan pendidikan, pemerintah mengalokasikan sebanyak 16,97 triliun untuk pembangunan dan revitalitas satuan pendidikan. Dari target awal 10.440 sekolah, cakupan program berhasil diperluas menjadi 16.140 sekolah. Program ini memberi efek positif pada penyedia lapangan pekerjaan, peningkatan aktivitas UMKM, dan perputaran ekonomi daerah. Dampak utama program 27 triliun efek ekonomis dari sekitar konstruksi melibatkan tenaga kerja, bahan bangunan, alat bersih, dan lain-lain. 72.000 UMKM terlibat sebagai penyediaan bahan bangunan, catering pekerjaan, transportasi, logistik, dan jasa pendukung lainnya. 50.000 pekerja terserap pada pekerjaan konstruksi seperti tukang bangunan, insinyur, dan pengawas proyek. Capaian hingga 15 Oktober 2025, bantuan pembangunan dan revitalisasi telah tersalurkan ke 15.925 satuan pendidikan. Rinciannya 1.551 PAUD, 6.124 SD, 3.983 SMP, 2.271 SMA, 1.439 SMA, 385 disabilitas, 176 SPNF, digitalisasi pembelajaran. Arah kebijakan digitalisasi, transformasi pendidikan dipercepat lewat pemanfaatan teknologi digital. Fokus pada peningkatan akses, mutu, pembelajaran, efisiensi, dan daya saing sekolah di seluruh jenjang. Teknologi menjadi pendukung utama agar proses belajar lebih modern dan inklusif. Penerimaan bakat digital sebanyak 200.088.865 satuan pendidikan akan menerima perangkat untuk menunjukkan pembelajaran digital, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, disabilitas, hingga SPNF. Jenis perangkat yang disalurkan: smartboard, layar interaktif, laptop, perangkat penunjang presentasi, internet satelit, dan panel surya. Perkembangan penyaluran Oktober 2025, 15 Oktober 2025, 50.944 perangkat tiba di sekolah, 42.624 sudah terpasang dan siap dipakai. Pada tanggal 22 Oktober 2025, 64.072 perangkat tiba di sekolah, 54.974 telah terinstall dan dapat digunakan. Target akhir tahun, seluruh perangkat pembelajaran digital ditargetkan berfungsi di semua satuan pendidikan sebelum Desember 2025. Selanjutnya, penguatan karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun pagi. Yang kedua, rajin beribadah. Yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Yang kelima, gemar belajar. Yang keenam, bermasyarakat. Dan yang ketujuh, tidur tepat waktu. Adapun penguatan karakter dan budaya sekolah. Buku panduan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat telah diunduh sebanyak 37.500
lebih dari 1,1 juta pengguna dari seluruh provinsi dan rata-rata 500.000 pengguna aktif setiap bulan. Selanjutnya, tes kemampuan akademik ditetapkan untuk pengukuran capaian akademik murid pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah. TKA adalah asesmen yang digunakan untuk mengukur penguasaan materi akademik murid pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tes ini menilai kemampuan siswa dalam memahami konsep, mendapatkan pengetahuan, serta memecahkan masalah pada berbagai mata pelajaran inti. Tujuan utama TKA adalah menilai sejauh mana murid menguasai kompetisi dasar pada tiap jenjang pendidikan, sehingga sekolah dan guru dapat memastikan bahwa proses belajar berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Pembelajaran mendalam adalah kebijakan digitalisasi. Transformasi pendidikan dipercepat lewat pemanfaatan teknologi digital. Fokus pada peningkatan akses, mutu pembelajaran, efisiensi, dan daya sains sekolah di seluruh jenjang. Teknologi menjadi pendukung utama agar proses belajar lebih modern dan inklusif dan penerimaan perangkat digital. Sebanyak 200.088.865 satuan pendidikan akan menerima perangkat untuk menunjang pembelajaran digital mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SD, hingga SMK. Jenis perangkat yang disalurkan adalah smartboard, layar interaktif, laptop, perangkat penunjang presentasi, internet, satelit, dan panel surya. Adapun program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar atau PIP adalah bantuan pendidikan berupa uang tunai, perluasan akses, dan dukungan biaya belajar bagi anak usia 6-21 tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Tujuan PIP adalah memastikan peserta didik dapat tetap bersekolah sampai jenjang pendidikan dasar dan menengah tanpa terhambat biaya. Penerima PIP ditargetkan mencakup siswa SD, SMP, SMA, dan SMK hingga mencapai 18,59 juta siswa pada 2025. Penggunaan dana program Indonesia Pintar. Dana bantuan PIP dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan pribadi peserta didik seperti uang saku, membeli buku dan alat tulis, hias seragam,
sesudahnya tidak lagi menggunakan sistem berbasis poin. Selanjutnya, pemenuhan aneka tunjangan guru KSN. Pemerintah memberikan berbagai tunjangan sebagai bentuk penghargaan untuk guru dan pelajar ASN yang berperan dalam sistem pendidikan nasional. Tunjangan profesi guru ASN dinaikkan dari sebanyak 1.500.000 menjadi 2 juta per bulan dalam sebuah kasus KPI guru. Insentif guru non ASN bagi yang belum memiliki sertifikat pendidik diperluas jumlah penerimanya dari 97.000 menjadi 363.680. Pendidikan PAUD non-formal menerima bantuan subsidi upah sebanyak 600.000 sebagai bagian dari dukungan pemerintah terhadap tenaga pendidik. Realisasi penyaluran panjang ASN. FPG tunjangan profesi guru sebanyak 6,56 triliun untuk 300.095.967 guru. Capaian sebanyak 100,8%. PKG tunjangan khusus guru sebanyak 337,28 miliar untuk 26.763 guru daerah 3T. Capaian sebanyak 52,6%. Bantuan administratif sebanyak 736,31 miliar untuk 3.047.383 guru. Capaian sebanyak 95,5%. Bantuan subsidi upah sebanyak 643,46 miliar untuk sebanyak 239.061 guru. PAUD non-formal capaian sebanyak 54,3%. Aduh, stop dulu, Bu. Capek. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, adakah peserta di sini yang ingin bertanya? Saya maju sekali ingin bertanya, apa yang membedakan sekolah penggerak dengan sekolah biasa? Sekolah penggerak mendapatkan pendampingan intensif, pelatihan guru, fasilitas kurikulum yang lebih modern, dan fokus pada peningkatan karakter serta kompetisi siswa. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya berkomunikasi ingin bertanya, apa manfaat paling besar dari kurikulum merdeka bagi siswa? Manfaat terbesar pembelajaran yang lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan siswa. Kita tidak lagi diperiksa menghafal banyak materi, tetapi memahami inti pelajaran yang mengembangkan bakat masing-masing lewat proyek kelima. Ada lagi? Ada lagi? Saya ingin bertanya, kenapa P5 dianggap penting? Karena P5 menguatkan karakter akademik, penting tetapi karakter seperti gotong royong, etika, kreativitas, dan toleransi adalah bekal utama menghadapi kehidupan. Ada lagi? Saya dari Putri ingin bertanya, itu apakah hanya untuk bayar uang sekolah saja? Tidak. KIP dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pendidikan seperti buku, alat tulis, seragam, biaya transportasi, dan perlengkapan lainnya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Saya mengingatkan bagaimana cara siswa dalam melakukan pendidikan permulaan. Dengan aktif belajar, berpartisipasi dalam P5, menjaga fasilitas sekolah, disiplin, dan menghargai guru. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup. Selamat pagi. Tepuk tangan. Tepuk tangan.